Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihillati la tu'adu wa la tuhsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'zamul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdal man shalla wa nahar wa hajja wa tamar wa waqafa bi'arafata wal mahsyar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina azhaba anhum rijha wa tahar. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Wa fi riwayatin fala yuqarribanna musalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi dalam kesempatan kali ini bersama saya dalam channel YouTube yang alhamdulillah pada hari ini yang berbahagia kita semua masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, serta masih diberikan nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita alhamdulillah pada hari ini masih bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari serta menjalankan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semua dan sunnah-sunnah baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sekelumit membahas mengenai tentang amalan yang Allah cintai pada hari raya Idul Adha, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya telah berkata Nabi Ibrahim, ya bunayya wahai anak, ini arafil manami, saya telah bermimpi di dalam tidur, anni azbahuka fandur madza tara, saya menyembelihmu, fandur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lalu Nabi Ismail menjawab, if'al, kerjakanlah, ma tu'maru, apa yang telah diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan adanya Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya untuk menyembelih sang anaknya Nabi Ismail alaihi salam, maka disinilah datang perintah kurban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diketahui dalam sejarah, Nabi Ibrahim adalah nabi yang kaya raya, nabi yang begitu banyak sekali menyedekahkan hartanya untuk kepentingan fakir miskin. Nabi Ibrahim itu mempunyai kambing yang tidak sedikit, banyak sekali, sehingga sekali berkurban, menyembelih kambing lalu disedekahkan untuk fakir miskin itu dengan jumlah yang banyak. Sehingga ada salah satu pelayan dari Nabi Ibrahim memuji beliau. Kata pelayan, wahai tuanku Ibrahim, engkau begitu hebat, engkau begitu dermawan. Sekali menyembelih kambing
seratusan kambing kau sedekahkan untuk fakir miskin. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai pembantuku, jangankan kambing, jikalau aku dikaruniai anak, kalau Allah yang perintahkan anakku untuk dikurbankan, aku akan sembelih anakku. Maka dengan perkataan Nabi Ibrahim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menagih janji Nabi Ibrahim. Setelah berlalu sekian tahun, Nabi Ibrahim lalu dikaruniai anak bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang begitu lucu, anak yang begitu menawan, anak yang begitu sehat jasmani dan badannya, sehingga menjadi anak kesayangan bagi Nabi Ibrahim dan ibunya. Maka pada satu malam Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim memanggil Ismail kecil untuk mengatakan bagaimana perintah Allah tersebut. Maka Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, anak yang bakti kepada orang tua, tidak menolak apa yang diinginkan oleh ayahnya, justru malah mendorong ayahnya untuk mengerjakan perintah Allah tersebut. Nabi Ibrahim begitu sangat berbahagia sekali karena mendapati anaknya yang begitu hebat luar biasa. Nabi Ismail masih kecil, masih belum dewasa, tapi dengan kesolehannya, dengan baktinya kepada orang tua, dia rela untuk disembelih ayahnya sendiri. Maka dari itulah timbul kewajiban berkurban. Maka kita sebagai kaum muslimin yang memiliki rizki lebih, yang memiliki keleluasaan rizki, maka marilah untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Kurban nanti, karena Rasulullah SAW mengatakan, ma'amala ibnu Adam yauman nahri ahabba ilallah min iraqati dam. Tidak ada suatu amalan ibnu Adam pada hari raya Idul Kurban kecuali menyembelih hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi kuruniha wa azfariha wa as'ariha. Dan ketahuilah bahwa hewan kurban yang disembelih ini akan datang nanti hari kiamat dengan kukunya, dengan bulunya, dan dengan tanduknya yang waktu di dunia disembelih hewan kurban tersebut. Wa annahu, dan sesungguhnya hewan kurban tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum darahnya menetes ke muka bumi. Wa tayyibu nafsaha, maka oleh sebab itu ketika kalian ingin berkurban, kata Nabi, maka pilihlah hewan kurban yang terbaik, hewan kurban yang paling bagus, tanduknya yang bagus, badannya yang gemuk, bulunya yang gimbal dan bersih. Supaya apa? Supaya ketika nanti datang di hari kiamat menjadi kendaraan yang terbaik yang akan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kurban itu apa? Kurban itu kalau kita artikan itu ada dua pengertian. Yang pertama, kurban secara bahasa. Yang kedua, kurban menurut agama. Kurban menurut bahasa itu berarti kata yang diambil dari takorroba yatakorrobu kurbana. Artinya mendekatkan diri. Atau ada kata udhiyah. Udhiyah itu diambil dari kata duha, yang artinya waktu pagi yang biasanya kurban itu disembelih waktu tersebut. Namun apa pengertian kurban menurut agama? Kurban menurut agama adalah ismun lima yudbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamat tasriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Kurban itu suatu nama untuk hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasrik. Hari tasrik ada 3 hari, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Berarti ada 4 hari waktu kesempatan bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban. Itu tanggal 10 pas tanggal hari rayanya,
tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Lalu hewan kurban ini disembelih taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayolah kepada seluruh kaum muslimin di belahan manapun yang memiliki keleluasaan rizki, memiliki rizki lebih, bisa untuk membeli hewan kurban, maka segeralah membeli hewan kurban untuk disembelih nanti pada hari raya Idul Kurban, karena itu amalan yang Allah paling cintai pada hari tersebut. Dan Rasulullah SAW mengancam kepada orang yang mampu membeli hewan kurban tapi dia tidak mau berkurban, atau sayang kepada harta yang dia miliki sehingga dia enggan menyembelih hewan kurban pada hari raya. Rasulullah mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut in sa'a yahudiyan aw nasraniya. Barang siapa yang memiliki keleluasaan rizki, dia mampu membeli hewan kurban, tapi dia tidak mau berkurban pada hari raya Idul Kurban, maka dia mati silahkan dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Malah dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, fala yuqarribanna musallana, maka dia jangan berharap bisa mendekati tempat sholatku, kata Rasul. Maka oleh itu, marilah untuk segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang memiliki keleluasaan rizki, yang memiliki rizki lebih, mampu untuk membeli hewan kurban, segeralah membeli hewan kurban, karena waktu masih lama, karena waktu masih banyak, dan segeralah nanti pada hari raya Idul Kurban untuk disembelih dan dagingnya dibagikan untuk kepada fakir miskin. Lalu hewan kurban bagaimana? Ini yang harus disembelih, yaitu satu kambing itu untuk 1 orang. Kalau kerbau atau sapi itu untuk 7 orang. Bagaimana kalau kita tidak mampu menyembelih hewan kurban karena tidak punya uang yang cukup untuk membeli kambing dan lain-lainnya? Maka Imam Ibnu Abbas dalam suatu kitab mengatakan, bagi kaum muslimin wal muslimat yang dia ingin berkurban pada hari raya tapi tidak ada rezeki untuk membeli hewan kurban tersebut, maka dia boleh menyembelih ayam jago untuk berkurban dirinya. Niatkan ingin mendekatkan diri kepada Allah, sembelihlah ayam jago tersebut, kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Maka itu pun cukup, kata Imam Ibnu Abbas, bagi orang yang fakir atau yang miskin yang tidak mampu untuk membeli hewan kurban, maka dia cukup menyembelih ayam jago. Tapi bagi orang yang mampu, bagi orang yang bisa membeli hewan kurban, maka itu harus membeli seekor kambing atau sapi untuk 7 orang, atau kerbau juga untuk 7 orang. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Itulah sekelumit tentang bagaimana amalan yang Allah cintai pada hari raya Idul Kurban. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.